Hadirin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali dengan judul yang berbeda. Judulnya adalah Daurus Syababi fi Bina'il Ummati. Peran pemuda dalam membina atau membangun umat Islam. Pemuda di sini masuk di dalamnya pemudi. Ketika disebutkan pemuda, masuk juga di dalamnya pemudi. Apa peran kita sebagai pemuda atau pemudi dalam membangun umat? Nah, ini judul kita. Siapa yang mau baca? Yang alumni dulu, ada satu orang alumni yang baca. Ustaz Humam. Masya Allah, tafadhal. Ini alumni kita itu harus diterbitkan, harus ditugaskan. Antum juga alumni kan? Alumni Asidik kan? Masya Allah. Ya, Ustaz Humam, silakan. Dari judul. Naam, judulnya tadi Daurus Syababi fi Bina'il Ummati. Dauru artinya peran. Asyabab artinya ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian sudah sanggup untuk nikah, maka nikah. Yang sudah ada kemampuan nikah. Syabab, bukan orang tua, disuruh pemuda. Nah, pemuda itu umurnya berapa? Dari berapa ke berapa? Pemuda itu tentu beda antara perkiraan WHO dengan dalam syariat kita. Kalau dalam syariat kita, ukuran pemuda itu dimulai dari umur baligh sampai umur 40 tahun. Jadi kalau masih umur di bawah 40 tahun, di atas umur baligh itu pemuda. Nah, kira-kira saya masih pemuda atau sudah tua? Jangan lihat jenggotnya, ini masih SMA nih. Ya. Masih umur 40 tahun, 42. Jadi masih muda sedikit, lewat sedikit. 42. Inilah yang kita bahas malam ini. Apa tujuan pembahasan ini? Tujuan pertama adalah agar semua kita orang tua memiliki semangat untuk membangun, mendidik pemuda, termasuk kita guru-guru. Karena tujuan kita ada kelanjutan generasi, melanjutkan perjuangan dakwah. Karena kita akan mati. Jangan sampai mati kita, mati pula perjuangan dakwah ini. Oleh karenanya, khusus guru-guru kita, ustaz-ustazah yang ada di sini, bersemangatlah untuk mendidik, bersemangatlah untuk membangun pemuda. Alhamdulillah, kita tidak perlu lagi mencari lahan-lahan pemuda. Sudah datang ke pondok, tinggal kita transfer. Tinggal kita berikan, kita arahkan. Kalau Nabi SAW membangun pemuda, membangun umat itu harus berjuang. Di Mekah tidak diterima, pergi ke Taif, di Taif dilempar, berjuang untuk menyampaikan dakwah ini. Alhamdulillah, ustaz-ustazah di sini sudah didatangi oleh mad'u, sudah didatangi oleh orang yang mau kita transfer ilmunya. Masya Allah, tidak dilempar pakai batu, dilempar pakai duit setiap bulan lagi. Ada gaji. Nabi kita SAW menyampaikan dakwah ini dilempar pakai batu. Masya Allah. Ini motivasi untuk kita ustaz-ustazah khususnya, dan kita umumnya orang tua yang memiliki anak muda, anak mudi. Jangan berhenti perjuangan dakwah di masa kita. Harus kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Inilah tema yang kita bahas hari ini. Lanjut. Ahammiyatul mawdu'i.
Ahamiyatu artinya pentingnya al-maudu' judul. Mengapa kita bahas judul ini? Kenapa tidak kita bahas judul Daurus Syuyukh, peran kakek nenek? Kenapa harus peran pemuda, Ustaz Khalid? Kenapa harus peran pemuda? Kok enggak peran kakek nenek kita bahas? Karena kakek nenek itu secara alaminya mati duluan, walaupun juga ada anak muda tentunya. Maka yang secara alami ini, yang masih berkemungkinan panjang umur, itulah yang kita targetkan. Ada dua alasan kita mengapa membahas judul ini. Satu, kalau ada mic bagus sebenarnya, baca, tak apalah. Pekan depan kita pakai mic. Oh, 2 bulan depan lagi. Silakan. Pertama alasannya, zahiratu artinya fenomena, al-inhidami keterbelakangan, keterpurukan, fi dalam waqi'il ummati kenyataan umat Islam. Fenomena keterpurukan di tengah-tengah kaum muslimin, rela atau tidak rela, bahwa orang Islam hari ini sedang mundur, sedang terpuruk. Dari sisi apa? Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, mundur kita. Dari sisi akidah misalnya, masih ada umat Islam yang percaya dengan benda-benda, lebih yakin dengan benda dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, yakin dengan benda bisa menjaga batang tubuhnya, pakai jimat misalnya, dengan jimat itu nanti kebal. Ada enggak umat Islam yakin masih seperti itu? Masih ada. Inilah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, Allah yang Maha menjaga. Tapi masih ada terjadi di tengah kaum muslimin, masih percaya dengan usahanya dibandingkan dengan Allah yang memberikan rezeki. Sehingga ketika di PHK ada di antara umat Islam yang masih bunuh diri, tidak yakin dengan janji Allah. Ini akidah. Kalau yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Masih ada di antara umat Islam yang mencuri karena kekurangan ekonomi, terlambat kiriman dari orang tua, nampak pula ada uang di lemari temannya, dibongkar. Tidak yakin Allah Maha melihat. Masih ada kira-kira? Ada di negara orang. Alhamdulillah, di pondok kita tidak ada lagi. Karena di pondok kita ini ditanamkan keyakinan akidah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jika kita yakin Allah Maha melihat, Maha mengetahui, tidak mungkin kita mengambil hak orang walaupun kita seorang diri di tempat itu tidak ada yang mengetahui, karena kita yakin Allah Maha mengetahui tadi. Nah, ini kenyataan juga. Kenyataan mundur di tengah kaum muslimin adalah dari segi ibadah. Masih ada orang Islam tidak sholat. Masih ada enggak? Masih. Tadi kami lewat di jalan tengah sawah sana, masuk waktu asar, masih ada orang Islam yang sibuk dengan sawah, tak peduli dengan sholat, lebih yakin dengan usahanya daripada Allah yang memberikan rezeki itu. Nah, ini ditinggalkan ibadah, fenomena kemunduran. Juga masih ada orang Islam yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Masih ada umat Islam yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Ini fenomena keterbelakangan, kemunduran di tengah-tengah umat. Juga dari segi akhlak mundur. Contohnya masih ada di antara murid-murid, santri-santri yang melawan guru. Masih ada enggak? Ini akhlak. Kalau dulu para ulama kita tidak, orang-orang tua ulama kita
seperti perkataan Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu. Dulu orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar menuntut ilmu sebelum anak itu sudah benar adabnya. Adab dengan guru, adab dengan teman-temannya, adab ke masjid. Masih ada enggak orang Islam yang ribut-ribut di masjid? Masih ada. Padahal Allah tidak izinkan kecuali ditinggikan suara untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Fi buyutin ajinallahu an yuzkara fiha, apa ayatnya? Surat An-Nur. Fi buyutin ajinallahu, di rumah-rumah Allah, di masjid Allah izinkan untuk ditinggikan namanya, disebut namanya. Nah, ini adab. Seorang ulama bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak mengatakan, talabtul ilma 20 sanatan. Aku belajar menuntut ilmu selama 20 tahun. Wa talabtul adaba 30 sanatan. Dan aku belajar tentang adab 30 tahun. Betapa besarnya porsi beliau waktu untuk belajar tentang adab. Kenapa demikian? Karena adab ini penting, dan ini pun sudah mulai terpuruk di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi masih ada santri yang menyakiti gurunya, ada santri masih menyembunyikan sendal gurunya. La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin berkah ilmunya itu. Masih ada santri yang mengejek gurunya dari belakang. Tak mungkin berkat ilmunya seperti itu. Nah, inilah fenomena yang terjadi di tengah kaum muslimin hari ini. Dari segi akhlak, tutur katanya, masih ada ucapan-ucapan yang tidak cocok didengar. Masih ada bahasa mengumpat, bahasa melaknat, bahasa mencaci. Ini bentuk akhlak. Ternyata terjadi fenomena keterbelakangan ini di tengah-tengah umat. Juga banyak hal kemunduran itu terjadi. Inilah alasan pertama mengapa kita bahas judul. Alasan kedua, lanjut bacaan. Hajatul ummati ila syababi, kebutuhan umat kepada pemuda. Umat Islam hari ini butuh kepada pemuda dengan dua sebab. Sebab pertama apa? Izalatu tilka dhahiratil mu'limati, menghilangkan fenomena yang menyedihkan itu. Umat Islam ini butuh kepada pemuda untuk menghilangkan fenomena yang menyakitkan tadi, menyedihkan tadi, dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi ibadah tadi. Sayang kita melihatnya, masjid-masjid masih banyak yang kosong. Terkadang di dalam komplek masjid pun masih ada yang masbuk dalam solatnya, masih ada yang masbuk. Padahal Nabi SAW menjanjikan orang yang solat jamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam diberikan dua kebebasan: bebas dari api neraka, bebas dari sifat orang munafik. Nah, ini tidak mengapa saya sampaikan berita, semoga menjadi motivasi. Alhamdulillah, semenjak tanggal 1 Januari sampai hari ini saya belum pernah ketinggalan takbiratul ihram dan saf pertama. Alhamdulillah. Semenjak hidup baru ini berhasil tahun ini 40 hari lebih sedikit. 40 harinya di hari Rabu kemarin, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, lebih sudah 2 hari. Maka kita pasang komitmen, kita pasang semangat. Apalagi khususnya kita yang ada di pondok, itu besar sekali peluang kita untuk mendapatkan 40 hari minimal tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kalau yang pernah kita sebutkan dulu, ulama yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, beliau mengatakan, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanatan.
Aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, kata beliau, semenjak 50 tahun. Bukan 40 hari. 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bukan masbuk. Kalau masbuk itu sudah dianggap munafik. Itu. Tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 50 tahun. Ya Allah. Ini bagus juga ustaz-ustazah kalau dilakukan program santri-santriwati yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka diberikan hadiah umrah. Masya Allah. Mau? Insya Allah. Tapi hadiah yang paling istimewa itu tadi dua. Allah bebaskan dari api neraka, dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan Allah bebaskan dari sifat orang munafik. Karena meninggalkan ciri orang munafik itu berat, seperti bohong, janji ingkar, khianat terhadap amanah. Itu berat kita hindari. Mudah-mudahan dengan sarana kita jaga 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, Allah bebaskan dari ciri orang munafik. Kita pasang tekad yang kuat. Kalau Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yatahawan fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram, maka cucilah tanganmu darinya. Orang enggak baik itu. Kalau ada laki-laki bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram, dalam pandangan ulama kita, orang-orang soleh dulu, itu bukan orang baik. Apalagi kalau biasa masbuk. Kalau ketinggalan takbiratul ihram saja enggak masbuk, itu bukan orang baik. Bagaimana kalau masbuk? Bagaimana kalau enggak jamaah? La haula wala quwata illa billah. Saling mendoakan kita, saling mengingatkan, saling menasihati agar menjaga salat jamaah ini. Inilah alasan pertama mengapa umat ini butuh kepada pemuda, yaitu untuk menghilangkan fenomena yang menyakitkan tadi, yang menyedihkan tadi. Yang kedua, kebutuhan umat kepada pemuda adalah irja'uha ilal qiyamis sahihah, mengembalikan umat Islam ini kepada nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar dari segi akidah tadi, dari segi ibadah tadi, dari segi akhlak. Ini dikembalikan umat. Dengan harapan pemuda tersebut, dua hal ini bisa dilakukan untuk menghilangkan fenomena yang menyedihkan dan mengembalikan umat kepada nilai yang benar. Dengan dua ini, maka hasilnya adalah i'adatul ummati ila majdiha wa izziha. Akan kembalilah umat Islam ini kepada kemuliaan dan kejayaannya. Kalau umat Islam komitmen dengan ajaran agamanya dengan benar, maka tidak usah takut dengan TKA yang datang, karena mereka akan menjadi muslim melalui asbab kita, insyaallah ta'ala. Namun kalau umat Islam tidak berpegang teguh dengan ajaran yang telah Allah titipkan ini melalui lisan Nabi SAW, maka kita akan dihantui oleh rasa takut. Orang datang ke rumah kita kok takut, padahal kita yang punya rumah. Kenapa takut? Kita dakwahi. Kenapa bisa takut? Karena kita tidak punya persiapan yang matang. Maka inilah kita harapkan kebutuhan umat kepada pemuda yang tadi umurnya dari usia baligh sampai umur 40 tahun, mudah-mudahan bisa menghilangkan fenomena yang menyakitkan tadi dan juga mengembalikan umat Islam kepada nilai-nilai yang sahih. Berikutnya, limadza asy-syabab, mengapa harus pemuda? Limadza asy-syabab, mengapa harus pemuda? Alasannya ada 3. Asy-syababu, pemuda itu pertama marhalatul quwwati wal hayawiyah, bahwa masa pemuda itu fase kekuatan
dan fase yang dinamis, hayawiyah, berkembang, hidup. Fase pemuda itu masih energik, masih kuat. Kalau tadi kita harapkan nenek-nenek yang sudah batu-batu, "Nek, tolonglah pergi dakwah ke sana, ke perbatasan." Apa tadi? Dah sanggup. Tapi kalau yang diamanahkan ke anak kelas 3 SMA, pesantren Masjid Taqwa Muhammadiyah Biren, akhi, Ramadan ini antum tugas di Pulau Banyak. Siap. Berapa lama Ustaz? 20 hari. Boleh 30 hari. Itu pemuda. Itu pemuda. Bukan sebalik, akhi, antum ditugaskan untuk dakwah di Singkil. Hah? Singkil Ustaz? Kalau begitu saya keluar saja dari pondok pesantren. Itu bukan pemuda, itu kakek. Dia sudah mengambil peran kakek. Mudah-mudahan ini dekat sudah Ramadan. Kelas 3 sudah bisa kita tugaskan untuk ke perbatasan. Sayang, di perbatasan sana masih ada saudara-saudara kita di sana, di Aceh perbatasan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal rakaat solat. Tadi saya dapat informasi dari salah seorang ustaz, ada ibu-ibu selama ini dia solat semuanya 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, Isya asar 2 rakaat, Maghrib 2 rakaat, Isya 2 rakaat, Subuh 2 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa 2 rakaat?" "Cuman begitu saya tahu," katanya. Ada lagi ketika ditanya oleh teman kita di perbatasan, anak-anak TK, karena TK-nya belajar bukan di tempat orang Islam, tidak ada TK kaum muslimin di situ. Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia jawab, "Yesus." Dia orang Islam. Siapa yang tanggung jawab ini? Kita semua, pemuda yang menjadi dai, anak pondok ini semua. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kelas 3 kita amanahkan untuk kita sebar. Kalau belum bisa ke Nusantara, minimal ke daerah perbatasan Aceh. Ini marhalatu al-quwati wal hayawiyah, fase kekuatan dan fase yang berkembang, dinamis. Wastul umri, pemuda itu adalah umur pertengahan antara anak-anak, pemuda dengan orang tua, di tengah-tengah. Wastu kulli syai'in khiyaru, pertengahan setiap sesuatu itu adalah yang terbaik, yang pilihan. Pertengahan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Dan umat Islam ini disebut dengan umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Kemudian yang kedua alasannya adalah mengapa harus pemuda? Karena ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarbiyatis syabab, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pembinaan pemuda, mentarbiah para pemuda, wa i'dadihim, dan mempersiapkan mereka lihamlil mas'uliyati, untuk memikul tanggung jawab. Nabi SAW mengkhususkan halaqah para pemuda. Kalau di Masjid Nabawi, masih jomblo datang berkumpul belajar hafal hadis, belajar tentang fikih, belajar tentang tafsir ayat. Terus nanti Nabi SAW datangi pemuda, "Hei pemuda, enggak rindu sama keluarga?" "Ya Rasulullah, kami rindu." Pulang dulu. Nanti ada pemuda yang sudah mulai masuk umur nikah, ditanya, "Hei Julaibib, ada rencana kawin? Ada rencana nikah?" "Ya Rasulullah, manil ladzi yuzawwijuni la mala wala jah." "Wahai Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan saya dengan anaknya? Saya tak punya harta, saya tak punya kedudukan." Besok dia datang lagi, "Hei Julaibib, ala tatazawwaj? Tidak ada rencana kawin, nikah?" "Ya Rasulullah, adakah calon mertua yang mau nikahkan saya dengan anaknya? Saya tak punya harta, tidak punya kedudukan." Besok lagi datang lagi, "Wahai Julaibib, tidak ada rencana nikah?" Itulah perhatian Nabi SAW kepada pemuda. Ini juga
menjadi sunnah yang harus kita lakukan di masjid ini. Bapak-bapak yang hadir, yang lihat pemuda-pemuda yang sudah layak menikah ini, itu ditangkap tangannya, nak ada rencana nikah, wahai bapak tidak ada mahar, tenang saja, kita lapor ke Masjid Taqwa, di situ kita laksanakan nanti, banyak di situ insyaallah. Harus ada solusi, karena saya yakin ada di antara pemuda kita di masjid ini yang mau menikah tapi terkendala, mau pacaran takut dosa, mau nikah tidak ada dana. Masya Allah, sulit nggak? Sulit itu. Mau nikah tak ada dana, mau pacaran takut dosa. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Puasa, sudah puasa Daud pun masih bergejolak. Apa lagi lakukan? Tidak ada lain selain lakukan sunnah itu. Maka orang-orang tua kita di sini juga harus buat program ini. Kita di Banda Aceh itu sering buat program penggalangan dana untuk pemuda jomblo yang mau menikah namun tidak ada dana. Alhamdulillah sudah banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau seandainya kita memiliki kelebihan dana, lalu kita berikan uang mahar untuk nikah, dan menikah mereka, lahir anak asbab kita, anaknya hafal Quran misalkan, Masya Allah, kita menjadi sebab. Nah, begitu juga kalau kita punya anak yang perempuan, nih yang perempuan sudah rencana nikah, sudah, tetapi terkendala. Kenapa kendala? Tidak dikasih sama ibu, karena calon menantu yang hendak melamar itu hanya tugasnya ngajar di pesantren Masjid Taqwa Muhammadiyah, gajinya enggak cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli." Jika mereka itu fakir, maka Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Takut tidak cukup tadi itu datang dari setan, sedangkan kecukupan datang janji Allah. Yang mana kita dahulukan? Janji Allah akan mencukupkan atau was-was syaitan yang meragu-ragukan? Yang mana ini kita ikuti? Maka ibu-ibu pun, ada ibu-ibu sini yang ada anak gadisnya, baca nanti surat An-Nur ayat 32 kalau tidak salah, 32. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah jomblo-jomblo di antara kalian. Karena ayama itu artinya laki perempuan yang belum punya pasangan, baik belum punya pasangan karena belum menikah sama sekali, atau sudah menikah dan terpisah, baik terpisahnya karena meninggal atau pisah hidup, itu jomblo namanya. Dan Allah perintahkan nikahkan oleh kalian, dinikahkan oleh orang pihak ketiga yang menikahkannya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah SWT. Nabi SAW sangat perhatian dengan pemuda. Tidak bisa dilihat pemuda ada yang sudah mulai rindu dengan keluarga lalu ditanya, ada yang mau menikah ditanya, ada masalah ekonomi diperhatikan oleh Nabi SAW. Tidak sekedar ilmu saja diberikan, tapi juga urusan dunia itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu nanti bapak-bapak yang hadir hari ini, perhatikan pemuda yang ada di masjid kita. Kalau sudah mulai murung-murung, tangkap tangannya, nak tenang saja, ada gadis di rumah saya. Masya Allah, Insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kata pemuda. Dan juga perhatian Nabi SAW kepada pemuda, wa i'dadihim, mempersiapkan mereka lihamdil mas'uliyati, untuk mengemban tanggung jawab dakwah. Ditugaskanlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, masih muda sekali beliau, ditugaskan menjadi duta besar dakwah ke kota Madinah. Alhamdulillah asbab beliau banyaklah penduduk Madinah masuk Islam, yang nantinya akan menjadi cikal bakal menyambut kedatangan hijrah Nabi SAW. Ketiga, asyababu abrat tariqi, pemuda sepanjang jalan, sepanjang sejarah maksudnya. Kita lihat pemuda fil Qur'anil Karim,
di dalam Al-Qur'anil Karim. Boleh dibuka dalam surat Yunus ayat 83 ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira menghibur Musa alaihi salam, yaitu tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali pemuda-pemuda dari kalangan kaum Fir'aun, dan mereka dalam keadaan takut ala khaufin min Fir'aun. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13, innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka pemuda beriman, demi menjaga keimanannya dia rela tinggalkan kampung halaman. Maka alhamdulillah yang di pondok pesantren ini adalah pemuda yang demi menyelamatkan imannya. Mungkin di kampung banyak teman-teman sibuk dengan game, sibuk dengan jumping naik Honda. Mereka ini datang ke pondok untuk menyelamatkan iman, tidak mau terpengaruh dengan teman-teman yang ada di sana. Alhamdulillah, ini calon-calon ashabul kahfi insyaallah ta'ala. Juga dalam surat, misalnya surat Al-Anbiya ayat 60, yaitu ketika disebutkan sesungguhnya kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela-cela Tuhan kami. Siapa itu? Namanya Ibrahim. Disebut pemuda. Inilah pemuda dalam Al-Quran yang mereka ini tugasnya hamlatud da'wah, sebagai pemikul dakwah, dan juga hamlatul risalat atau hamatul risalat, penjaga, pelindung risalah. Lalu binaul umami, sebagai pembangun umat ini. Itulah kalangan pemuda yang terdapat di dalam Al-Quran. Begitu juga terdapat dalam At-Tarikh Al-Islami, dalam sejarah Islam. Pemudalah ternyata yang banyak dibebankan oleh Nabi SAW untuk memikul dakwah dan menjaga risalah serta membangun umat. Mudah-mudahan kita yang masih berumur 40 tahun ke bawah, dari balik ke 40 tahun, bersemangat untuk melanjutkan penjagaan risalah dan dakwah ini insyaallah, hingga kalaupun tidak kita yang merasakan izzahnya Islam dan kaum muslimin, mudah-mudahan generasi setelah kita merasakan kemuliaan dan kejayaan Islam beserta kaum muslimin. Jika tidak secara mendunia, minimal kita merasakan kejayaan Islam itu secara nasional insyaallah ta'ala. Inilah alasan mengapa kita membahas judul tersebut dan mengapa harus pemuda. Dengan 3 alasan tadi cukuplah bagi kita perhatian serius terhadap pemuda, dan khususnya ustaz-ustazah yang ada di pondok ini serius. Kalaupun ini, kalau kita bicara tentang akhirat, kalaupun kita tidak digaji, malah kita mau memberikan uang supaya bisa diizinkan memberikan ilmu. Karena ini dakwah, ini ibadah kita. Apalagi alhamdulillah, di samping kita diberikan dari segi keduniaan, diberikan ada fasilitas, di situ pula ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, mentransfer ilmu kita untuk melanjutkan selanjutnya generasi setelah sepeninggalan kita insyaallah ta'ala. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, masih ada waktu barangkali untuk, masih ada waktu, masih bisa kita ulang terjemahannya, atau ada yang ingin bertanya, diskusi, kita persilahkan. Nah, Masya Allah. Fenomena di masyarakat sekarang, lepas masjid kita ini sudah tidak ada. Di mana masjid, di mana musala, itu hampir sholat jamaahnya tidak ada pemuda. Masya Allah. Dan kalau ada misalnya 1-2, nanti itu malah jamaahnya menjadi bisa merusak jamaah. Dan hanya ada 1-2 pemuda ini. Misalnya dengan gaya-gaya pemuda yang datang dengan melaksanakan takbir yang
lama-lama, sementara orang sudah sujud dia masih sudah rukuk dia masih takbir. Kemudian gerakan-gerakannya yang membuat mengganggu orang-orang di samping kiri kanan. Kemudian juga kedatangan 1-2 ini juga menyebabkan kadang rusaknya jamaah. Artinya apa? Datang dia dengan berdiri berjauhan dengan orang lain, ataupun dia tidak lurus lebih ke depan atau lebih ke belakang dan sebagainya. Pokoknya soal yang keprihatinan ini yang kita temukan di masyarakat kita, masjid di musala pertama tidak ada pemuda. Kalaupun ada 1-2 jamaah menjadi rusak atau ganjil. Tentu kita pahami yang datang ini dari kalangan barangkali yang tidak berpendidikan. Sementara yang sudah berpendidikan sudah berkumpul seperti di masjid ini. Alhamdulillah. Ini menjadi bagaimana ya? Tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan ada juga kadang kita lihat orang tuanya rajin ke masjid. Sementara anak-anaknya di rumah, apakah kita tidak tahu apakah ada ajakan dari orang tua ataukah dia tidak mampu lagi untuk mengajar. Benar-benar yang sering kita temukan di dalam masyarakat. Iya. Terima kasih. Ini tambahan fenomena yang terjadi di tengah umat Islam. Masjid-masjid, musola, manasah umumnya diisi oleh orang-orang tua. Pemuda ada, kemana mereka entah tiada atau tiada. Ini fenomena. Bisa nanti kita tambah dalam catatan kita. Kemudian kalaupun hadir pemudanya di masjid, ternyata ada masalah baru lagi. Yang sebelumnya orang-orang tua bisa khusyuk sholatnya, dengan kehadiran anak muda ini sudah menjadi masalah pula. Fenomena lain lagi datang. Masya Allah, bahagia sekali kita, pemuda-pemuda yang banyak di masjid ini semuanya khusyuk, tenang. Saking khusyuknya ada yang sudah tidur. Alhamdulillah, itu lebih bagus, karena tidur itu ketenangan. Sebahagian orang harus membeli obat untuk bisa tidur. Ini Allah berikan gratis bisa tidur, maka syukuri tidur itu, nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmat tidurnya, insyaallah ta'ala. Masya Allah. Ya, ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua masing-masing terhadap anaknya, tanggung jawab masyarakat terhadap masyarakatnya, khususnya tanggung jawab pemuda. Sebagaimana judul kita hari ini, peran pemuda dalam membangun umat, insyaallah. Nah, saya ada. Kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz. Kalau ada datang pemuda seperti ini sudah berapa kali kita ingatkan. Tapi kedatangan dia kita merusak. Jadi artinya dengan berdiri dia satu orang, misalnya berjauhan sampai dia 2 kala, selalu begitu. Apakah jamaah ini bisa merusak setelah orang terakhir ini kita berjumpa dengan anak muda ini? Ataukah memang ya jamaahnya tidak mengapa? Kalau dari segi jamaah yang disebutkan dalam hadis itu adalah kesempurnaan salat jamaah itu bergantung kepada kesempurnaan safnya. Ya. Kesempurnaan jamaahnya bergantung kepada kesempurnaan saf. Tidak sampai batal salat jamaahnya. Wallahu ta'ala alam. Tentunya jika ada pemuda yang seperti itu datang ke masjid atau mushola atau manasah, harus kita lihat juga sikon orangnya. Apakah memang saat itu sudah cocok untuk kita berikan nasihat, atau masih butuh untuk ta'liful qulub, kita lunakkan dulu hatinya, kita dekati. Sampai kapan kita dekati? Sampai dia mati atau kita mati. Jangan bosan. Karena boleh jadi ada sebahagian pemuda tidak mau ke masjid karena melihat ada orang tua yang ganas di masjid itu. Begitu pemuda ini baru sekali masuk masjid, pakai celana jin, pakai bajunya kaos, kemudian kaosnya itu pendek, ketika dia sujud kelihatan celana dalamnya.
Kemudian selesai solat, kamu itu enggak sah solat kamu, pergi kamu sana. Sampai mati kakek itu enggak pernah lagi datang pemuda itu ke masjid. Siapa yang salah? Yang disampaikan kakek itu enggak salah, tetapi cara penyampaiannya yang perlu diluruskan. Nah, jangan sampai asbab kita, orang yang awalnya sudah semangat ke masjid lalu tidak mau lagi datang ke masjid gara-gara kita. Cara insyaallah kalau sudah mau datang ke masjid itu tanda kebaikan, tinggal kita lanjutkan kebaikan berikutnya insyaallah. Sebelah kanan ada? Tidak ada. Siapa yang mau mengulang terjemahan kertas tadi? Ada yang mau? Kelas 1 SMP ada? Tidak ada. Kelas 2 SMP. Yang akhwat ada yang mau ulangi terjemahan? Yang mau mengulangi terjemahan dapat 50.000. Satu orang, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Yang akhwat juga boleh. Yang SMP ya, SMA enggak asli karena SMA sudah pandai-pandai. Sudah cerdas-cerdas bahasa Arabnya. Yang SMP ada? Fadhal. Man yuridu an yutarjima tarjamatan sahihatan. Man? Fadhal. Fi wahid 50.000 atau dibagi 2 dapat 102 orang. Ayo. Tak ada. Malu-malu ya. Yang akhwat, silakan ustazah dipilih 2 orang bagi 2. Bagi 2 diterjemahkan dapat masing-masing 50. Ustazah yang pilih. Boleh juga diajari oleh ustazahnya. Enggak boleh. Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah selesailah pembahasan kita tentang peran pemuda dalam pembangunan umat, dalam membina umat. Bagi yang mau nanti setelah Isya kita ulangi terjemahnya, boleh secara pribadi nanti datang kita ulang lagi sampai bisa berkata. Pulang dari sini ada modal yang kita bawa untuk persiapan, kita sampaikan juga kepada orang-orang yang belum sempat hadir hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.